Indonesia termasuk negara yang rawan bencana, bahkan dikenal sebagai laboratorium bencana alam. Karena secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, dan berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia termasuk wilayah yang rentan terkena bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Panas banget ya hari ini. Iya nih, sekarang kan udah musim kemarau, apalagi banyak kekeringan di mana-mana. Jelaslah panas. Oh, jadi apa sih kekeringan itu? Kekeringan adalah suatu keadaan di mana kekurangan pasokan air di suatu daerah pada masa berkepanjangan. Kekeringan juga biasanya terjadi pada saat kemarau panjang. Beberapa contoh terjadinya kekeringan di Indonesia yaitu pada bulan Agustus 2020 terjadi kekeringan di NTB, dan pada bulan Maret 2021 terjadinya kekeringan di Aceh Utara. Kamu tahu nggak sih penyebab kekeringan itu apa aja? Nah, jadi penyebab kekeringan sendiri yaitu seperti borosnya penggunaan air, letak geografis, minimnya daerah resapan air, pemanasan global, dan juga rendahnya curah hujan. Kekeringan memiliki dampak negatif di jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka pendek, kekeringan dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi mati. Sedangkan pada jangka panjang, kekeringan dapat menyebabkan kelangkaan air di masyarakat. Kita sebagai masyarakat perlu melakukan mitigasi bencana untuk menanggulangi bencana yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya, apa sih mitigasi itu? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang digunakan untuk mengurangi dampak atau risiko dari bencana alam, seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Apakah teman-teman sekalian sudah menerapkan mitigasi di daerah kalian? Ada pula beberapa mitigasi yang dapat kita lakukan sebelum terjadi bencana kekeringan, yaitu yang pertama, menambah banyak flora di sekitar kita untuk menambah banyak daerah resapan air. Yang kedua, menjaga tanaman-tanaman di sekitar agar tetap hidup dalam jangka panjang, seperti menyiram tanaman-tanaman tersebut secara rutin. Menurut kalian, apakah perilaku ini harus ditiru? Tentu tidak ya, karena bermain air seperti itu sama saja dengan membuang-buang air. Dan hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari adanya bencana kekeringan. Maka, yang harus kita lakukan ialah menggunakan air secara efektif dengan lebih memanfaatkan penggunaan air, seperti untuk mencuci tangan dan lain sebagainya. Selanjutnya, mitigasi yang dapat kita lakukan saat terjadi bencana kekeringan yaitu menyediakan fasilitas pompa air yang berkualitas untuk irigasi dengan mengambil air dari sumber mata air terdekat, yang mana hal ini akan sangat dibutuhkan oleh pekerjaan yang membutuhkan banyak pasokan air, seperti petani. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan bantuan akan air bersih yang disediakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dialokasikan untuk daerah yang terkena bencana kekeringan. Terakhir, mitigasi yang dapat kita lakukan setelah terjadi bencana kekeringan yaitu yang pertama, melakukan pembangunan sumur untuk meminimalisir kekurangan air saat terjadi bencana kekeringan. Kedua, membuat atau memelihara jaringan irigasi pada sekitar lahan pertanian.
Yang terakhir yaitu mengikuti beberapa kegiatan penyuluhan terkait pedulinya terhadap lingkungan dan meminimalisir terjadinya bencana alam.